Sekarang ini kita lagi ada di sebuah kafe dan kita mau mewawancarain salah satu konsumennya tentang Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kenalan dulu. Bentar. Namanya siapa, Mas? Nama saya Aldo, 19 tahun. Kerjaan wirausaha. Gimana Mbak? Nah, kita mau tanya-tanya Mas soal Pancasila nih. Menurut Mas nih, Pancasila itu apa? Kalau menurut pemahaman saya sih, Pancasila sendiri itu jati diri bangsa Indonesia ya. Selain jati diri itu, Pancasila juga bisa jadi kayak pedoman pedoman hidup dari rakyat Indonesia itu sendiri. Kalau bisa sih itu. Terus kalau aplikasi hidup yang sesuai dengan Pancasila apa? Misalnya kayak di kehidupan Masnya tuh yang sesuai dengan Pancasila tuh ngapain aja? Kalau sejauh ini, kehidupan saya yang udah menerapkan Pancasila itu ya paling di organisasi sosial yang ada di Jogja ini. Saya ikut beberapa organisasi yang itu membantu rakyat-rakyat Jogja yang masih kekurangan. Saya ikut itu. Jadi saya membantu menaikkan apa ya kayak nilai hidup mereka tuh biar nggak gitu-gitu aja. Jadi Bantu kayak mereka. jadi kayak sila kedua gitu ya. Ya sila kedua di kemanusiaan yang ada. Terus masyarakat Indonesia ini udah sesuai belum sih apa perilakunya dengan Pancasila gitu? Menurut Mas? Kalau menurut sih belum, soalnya di Indonesia ini masih banyak kayak perang-perang suku gitu. Mereka masih menganggap dirinya itu satu kelompok, padahal kan seharusnya Indonesia itu satu kesatuan. Dan mereka sendiri itu tidak mau menganggap mereka itu Indonesia kayak di Papua. Di Papua itu mereka kalau ya kelompok itu gitu aja. Jadi sama kelompok lain dia masih berseteru. Dulu juga pernah ada yang disampet itu kan, itu juga belum sampai sekarang masih belum selesai juga masalahnya. Gak tahu tuh pemerintahnya kayak gimana juga. Selain itu masih juga banyak kayak pemimpin-pemimpin perusahaan yang ada di Indonesia ini, mereka itu menggusur-gusur tanah lahan milik rakyat yang ada di desa-desa buat jadi industrinya dia. Jadi dengan cara yang tidak wajar juga kebanyakan yang saya lihat di berita-berita itu. Terus kalau pejabat-pejabat negara itu udah sesuai belum? Maksudnya udah menerapkan ini belum konsep-konsep Pancasila dalam pemerintahannya mereka? Belum sih, soalnya kebanyakan ya lihat dari pemilu aja. Mereka itu dengan cara pemilihan mereka yang untuk menjadi pemimpin itu mereka itu dengan cara yang curang. Misalnya mereka nyogok rakyatnya buat milih mereka. Terus mereka tuh masih memikirkan kekayaan diri sendiri, belum memikirkan kemaslahatan rakyatnya. Jadi rakyat itu nggak dipikirin, kepentingan bersamanya belum dipikirin. Sama apa ya? Pemimpin itu seharusnya mereka adil, tapi di sini yang saya lihat mereka tuh masih tertutup dari dunia luar. Jadi yang itu aja. Jadi banyak juga Misalnya apa misalnya Jakarta ya. Jakarta itu masalahnya sebenarnya bukan cuma banjir. Banyak juga di tempat-tempat lain itu kayak desa-desa yang belum dijamah, misalnya sekolah. Ada sekolah yang sebenarnya itu udah masuk ke pemerintah, tapi itu nggak dikerja-kerjakan, cuman ada kayak opini aja, tapi nggak ada realitanya yang dikerjakan sama pemerintah. Terus kalau dengan konsep Pancasila yang ada 5 itu, menurut Mas mampu nggak Indonesia buat bersaing di dunia internasional? Sebenarnya bisa, kalau dari pemerintah sendiri itu udah menerapkan Pancasila itu di hati mereka sendiri, mulai dari pemerintah, baru ntar rakyatnya tuh ngikutin mereka. Karena kalau dari pemimpinnya aja kayak gitu, gimana dari rakyatnya mau ngikutin pedoman di Pancasila itu sendiri? Orang rakyat yang lihat pemimpinnya aja nggak ngikutin pedoman di Pancasila, gimana mau maju? Sebenarnya Pancasila ini udah mencakup semuanya yang ada di negara yang sudah harusnya maju kalau kita mau menerapkannya. Kalau nongkrong-nongkrong di kafe kayak gini, menurut Mas ini nggak pelanggaran Pancasila? Kan ini juga termasuk pengaruh dari globalisasi. Enggak sih, kita kan ke kafe gini juga hal yang positif ya. Aku aja kesini nggak ada tugas, ditanya sama rapat sama teman-teman. Jadi kalau sebenarnya itu tergantung itu kita apa kebutuhan kita. Kalau misalnya cuma nongkrong cuma buat main gitu ya mungkin kurang. Tapi kalau dibuat ke hal yang positif mungkin itu juga perlu sih, daripada kita ngerjain sesuatu di rumah itu kan nggak enak. Kasih ya Mas. Ngumpul sendiri-sendiri, ayo dong, tunjukin kebersamaan kita bahwa angkatan 2012. Kalau nggak ada, saya mau nyapa aja. Akuntansi 2012. Kompak dong, kalau yang kompak dong.
sendiri-sendiri. Pada ngumpul di sini, kita semua nonton teman-teman kita yang bakal perform kali ini. Ini bakal bawain berapa album, Mas? Ini bawa lagu berapa album? Sebanyak-banyaknya, Mas. Oke, saya bosan ya. Oke. Gak usah ditunggu lama-lama lagi. Inilah band yang sudah lama berdiri. Berdiri terus kan berdiri ya. Yang lama berdiri.